Ketika azan berkumandang, dapat panggilan dari orang tua, temui orang tua. Seorang istri, ketika azan ada panggilan dari suami, temui suami. Ketika sedang azan, tiba-tiba ada orang sakit, perlu kita antarkan berobat, antarkan. Ketika berkumandang azan, ada yang jatuh kecelakaan, selamatkan. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Tapi ketika azan berkumandang, kita duduk di warung kopi, kopi baru diantarkan, baru patut dipertanyakan. Istri ini ketika sudah pakai mukena, sudah berwudu, sudah angkat tangan untuk takbiratul ihram, tiba-tiba turun SK dari suami. Dek, itu yang sopan sedikit. Yang lebih sopan lagi, bun. Kita nggak tahu panggilan itu aneh-aneh sekali sekarang. Bahkan ada yang masih pacaran sudah umi dengan abi. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'ar raki'u wa sajad. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, di malam yang mulia ini kita telah berada di penghujung bulan Jumadil Awal, tepatnya di tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari di tahun 2021 Miladiyah di tanggal 11-nya. Kita selangi sedikit kajian terkait dengan akidah dan tauhid dengan sebuah hal yang wajib dan penting untuk dipahami oleh kita sebagai muslim di tengah semangat yang tinggi untuk melaksanakan ibadat, sehingga kita fokus untuk mencari tambahan-tambahan fadilah dengan melakukan ibadah-ibadah sunat. Cuma sayangnya kita melupakan skala prioritas ataupun aulawiyat di dalam beribadat, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh ditunda. Kita ambil contoh yang lebih spesifik dulu, bahwa di dalam ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang kita anut, untuk orang perempuan, para wanita yang berstatus istri, ibadat mereka itu sederhana sekali. Dalam hadis riwayat dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ini sangat jarang meriwayatkan hadis. Salah satu yang beliau riwayatkan adalah yang akan kita sebutkan ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha, bila seorang wanita mengerjakan salat fardunya yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan ia berpuasa di bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan dia jaga farajnya, tidak berbuat zina atau tidak berselingkuh, wa ata'at zaujaha, dan dia patuh pada suaminya,
qila laha, kelak di akhirat ada perintah kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Sederhana sekali, tidak disinggung tentang sholat sunat rawatib, ba'diyah, qabliyah, tentang sholat duha, tahajud dan lain sebagainya. Hanya puasa Ramadan, tidak disebutkan tentang puasa sunat Senin dan Kamis, Asyura, Tasu'a, Arafah dan lain sebagainya. Tidak ada ketentuan tentang sedekah, tentang umrah, haji. Hanya disebut menjaga kehormatan diri dengan tidak berbuat zina dan tidak memamerkan aurat. Sebab zina, ada zina yang hakiki, yaitu didefinisikan oleh para ulama ilaju hayyin wadihin ghaiba khasyafatin fi farjin, memasukkan oleh seorang pria yang tulen, benar-benar pria, bukan khunsah. Ghaiba khasyafatin, sampai ghaib ataupun hilang, terbenam, tidak terlihat. Khasyafatin, batas khasyafah. Khasyafah itu dalam bahasa medis disebut gland penis ataupun kepala kemaluan. Kemana ia masukkan? Fi farjin, pada sesuatu yang bernama faraj. Faraj itu ada kala qubul, ada kala dubur, baik pada perempuan ataupun pada laki-laki. Apakah pada manusia ataukah pada binatang, apakah pada yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal dunia, dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Serendah-rendahnya zina tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang berhubungan seksual di luar nikah pada qubul. Di atasnya ada laki-laki dan perempuan yang berhubungan seksual melalui dubur, walaupun suami istri. Di atasnya laki-laki dan laki-laki yang melakukan hubungan seksual, tidak ada pilihan kecuali di dubur. Nah, kemudian di atasnya manusia yang melakukan hubungan seksual dengan binatang, dan di atasnya manusia yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah meninggal. Nah, ini masing-masing ada kelainan-kelainan. Nah, itu zina yang hakiki, walaupun dalam sebutan nanti berubah. Dalam bahasa Arab, untuk hubungan homoseksual laki-laki sesama jenis disebut liwat, dan hubungan sesama jenis perempuan, lesbianism, itu disebut dengan musahaqah. Ya, kemudian yang pada binatang disebut dengan ityanul bahaim, dan sampai terusnya dengan mati. Kemudian ada zina itu secara kinayah ataupun secara kiasan untuk menunjukkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Maka dalam hadis Nabi menyatakan, kutiba libni adam hadduhu minaz zina, telah dituliskan untuk anak keturunan Adam itu bahagian partisipasinya dari perbuatan zina. Maka dirinci, zina tangan menyentuh, zina mata melihat, zina hidung mencium, zina kaki berjalan ke arahnya, wal farju tusaddiquhu aw tukadzibuhu, sedangkan faraj ataupun alat kelamin membenarkan ataupun mendustakan. Maka dalam riwayat ada sahabat Nabi, bahkan asisten pribadi beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat, suatu ketika beliau berkunjung ke rumah Utsman bin Affan karena sang khalifah ini dalam keadaan sakit. Dalam perjalanan beliau berpapasan dengan seorang wanita yang tersingkap auratnya, entah muka tidak bercadar, entah betis yang tersingkap. Beliau menoleh, memperhatikan,
lupa beristighfar. Sampai di rumah sang khalifah, beliau ketuk pintu, ucapkan salam. Setelah dipersilahkan masuk, ucapan yang pertama keluar dari mulut sang khalifah, "Ya Anas, ma laka ra'aitu fi wajhika athara zina." Wahai Anas, apa yang terjadi padamu sehingga aku melihat di wajahmu itu ada bekas perbuatan zina? Bayangkan, melihat saja itu sudah disebut zina. Mungkin yang dilihat hanya betis yang tersingkap. Dan itu masalah kita hari-hari ini, karena perempuan-perempuan di Aceh yang muda-muda ini, yang mereka tahu dari syariat Islam itu hanya pakai jilbab saja. Nah, coba perhatikan nanti saat kita keluar dari masjid menuju ke tempat kegiatan masing-masing atau pulang ke rumah, sepanjang jalan itu kita akan melihat di atas sepeda motor cewek-cewek itu pakai celana panjang tapi betisnya itu keluar. Nah, itu tren yang baru. Seolah-olah betis itu bukan aurat. Dan itu tidak menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintah hanya menangkap yang tidak pakai jilbab saja. Sekarang bahkan yang tidak pakai jilbab pun tidak ditangkap, karena yang ditangkap hanya yang tidak pakai masker saja. Ini menjadi masalah kita. Dan itu dikritik oleh Sayyidina Utsman. "Ma laka ra'aitu fi wajhika asraz zina." Ada apa denganmu sehingga aku melihat padamu ada bekasan zina? Kaget Anas bin Malik. Beliau bertanya, "Ya Amirul Mukminin, awahyun ba'dar Rasul?" Wahai Tuan Presiden, wahai Amirul Mukminin, adakah Allah masih menurunkan wahyu setelah Rasulullah meninggal? Artinya, dari mana Anda tahu bahwa tadi saya berzina dengan melihat orang perempuan yang terbuka aurat? Dengan tersenyum, Utsman menjawab, "Bal firasatul mu'min." Ini bukan wahyu, tetapi firasat dari seorang yang beriman. Orang yang bersih hatinya mempunyai firasat ini. Diketahui, maka terungkaplah dari dialog itu bahwa melihat aurat perempuan saja, walaupun bukan aurat yang vital, hanya betisnya saja ataupun lengannya saja, dan itu sudah dianggap zina. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram itu sudah dicatat sebagai zina. Dan itu sebenarnya tidak bisa ditakwilkan, karena hadis Nabi sangat terang menyatakan, "La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min ayyamussa basyaran yahrumu alaihi." Sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan menggunakan sisir dari besi. Bayangkan di tempat pembersihan aki tersebut, servis aki, itu ada sisir yang terbuat dari besi, sisir kawat itu. Sungguh kepala salah seorang kalian ditusuk dengan menggunakan sisir dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh kulit yang diharamkan ke atasnya. Sayangnya, tradisi kita di Aceh dan juga di dunia Melayu ini, berjabat tangan laki-laki dan perempuan itu sudah lumrah. Nah, kalau kita tidak bersedia berjabat tangan, maka akan menjadi bahan gunjingan. Kamalim cat lewenya atau syuruga. Ya, itu belum menjadi masalah. Jadi akhirnya terpaksa kita ulurkan tangan untuk menjabat. Padahal itu tidak ada takwil untuk hadis tersebut, karena sangat sharih. Tidak ada qarinatun mani'atun min iradatil ma'nal haqiqi. Tidak ada indikasi yang bisa memalingkan makna hadis ini dari memahami dengan makna yang sebenarnya, makna yang denotatif, bukan makna yang konotatif. Jadi benar-benar bersentuhan kulit dengan orang perempuan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu dosa. Tapi bagi kita biasa saja. Nauzubillah. Maka kita bersyukur sebenarnya dengan ada protokol COVID, tidak boleh berjabat tangan katanya. Jadi jabat tangan itu pakai wireless, pakai wifi, ataupun minimal bluetooth karena berdekatan. Ini sebenarnya sangat syar'i, sesuai dengan syariat kita. Tapi kita anggap remeh hal-hal demikian. Jadi itu tentang zina tadi, baik dengan makna zina yang hakiki, hubungan seksual laki-laki dan perempuan, ataupun zina yang majazi dengan memperlihatkan aurat. Wa ata'at zaujaha, dan ia patuh pada suaminya. Itu ibadat yang keempat. Maka bagi orang perempuan, ketika ada sebuah instruksi dari suami, maka itu menjadi sebuah kewajiban.
Bahkan kewajiban itu harus didahulukan daripada sekedar sholat fardu berjamaah di awal waktu. Oleh karena itu berlaku peraturan di dalam kitab fikih, imam sholat di masjid, menasah, surau dan lain sebagainya, boleh berlama-lama di dalam sholat dengan membaca surat yang panjang ataupun zikir tasbih pada rukuk dan sujud berlama-lama apabila jamaah ridha, jama'atin mahsurina radau bitatwil, jamaah yang terbatas yang mereka setuju salat itu berlama-lama. Itu tidak termasuk di masjid kita, karena masjid kita bukan jamaah yang terbatas. Kita berada di persinggahan jalan kanan dan kiri, jalan Prada Utama dan Prada 1. Jadi ada yang singgah dari berbagai kepentingan, kebetulan berkumandang azan dan qomat, singgah di sini. Maka imamnya tidak boleh memanjangkan bacaan dari batasan yang normal. Tapi kalau jamaah mahsurin seperti kami di Masjid Darul Falah Kota Madia Cerkeung, itu nggak ada orang lewat. Karena yang datang sana sudah pasti warga setempat. Kalau tahun-tahun 2005 ke bawah numpang lewat ke sana, itu bisa diantar ke Balikpapan, ke akhirat. Kenapa? Karena itu kawasan konflik. Jadi sekarang ini hanya warga setempat, paling-paling hanya kampung yang berbeda saja. Walaupun ada berbeda-beda, cuma jemaahnya terbatas. Kita sudah kenal jemaah itu karena mereka memang camat semuanya, calon-calon mati. Jarang ada yang berganti dengan insidentil. Radau bitatwil, mereka setuju berlama-lama, silakan diperpanjang-panjang. Itu pun dibatasi kecuali bila hadir pada jamaah tersebut yang pertama seorang budak. Ada laki-laki statusnya budak di masa perbudakan dulu. Sekarang sebenarnya juga masih ada budak, cuma tidak diakui secara internasional. Yang proses trafficking itu kan perbudakan sebenarnya. Budak. Karena Islam menghargai hak milik individu, maka budak ini kewajibannya adalah melayani majikannya. Salat berjamaah baginya bukan ibadah. Maka bila imam tahu bahwa di antara jamaah itu ada seorang budak, apalagi lebih, walaupun imam tahu bahwa jamaah yang di belakangnya semua setuju untuk berlama-lama dalam salat, dia tidak boleh perpanjang salat demi menjaga hak majikan tadi, agar budak ini cepat selesai dari salat, pulang ke rumah melayani majikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun semua jamaah setuju untuk salat berlama-lama, tidak boleh dilakukan oleh imam bila diketahui bahwa di dalam jamaah itu ada seorang wanita yang berstatus istri dan suaminya ada di tempat, di rumah. Kenapa? Karena wanita yang berstatus istri ini lebih diprioritaskan untuk mendampingi suaminya daripada sholat berjamaah di masjid. Ini dasarnya. Kenapa? Karena prioritas tersebut aulawiyat di dalam agama. Ini baru contoh kecil dari makna ibadat yang kita lupa tentang skala prioritas. Baru kasus dalam orang perempuan. Nah, sekarang secara keseluruhan dalam Islam, bagaimana kita beradaptasi dengan ibadat dan dengan muamalat? Ada sebuah hadis luar biasa sekali dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ad-Dusi. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Turmuzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'khudhu 'anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimuhunna may ya'malu bihinna." Siapa di antara kalian yang akan mengambil dariku kalimat-kalimat ini, maka dia amalkan kalimat-kalimat tersebut, atau kalau dia tidak mengamalkan, dia ajarkan orang-orang lain untuk bisa mengamalkannya. Maka saya malam ini dalam kapasitas untuk mengajarkan untuk bisa diamalkan. Syukur-syukur bisa beramal sendiri. Qala Abu Hurairah, di antara sahabat yang hadir, yang pertama menjawab Abu Hurairah. Faqultu ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Fa akhadha biyadi, maka Nabi mendekat, beliau pegang tangan saya. Fa'adda khamsan, maka beliau hitung ada 5 nasihat. 5 nasihat saja. Yang pertama kata Nabi, ittaqil maharima takun a'badan nasi. Jauhilah perkara-perkara yang diharamkan, maka saat itu engkau menjadi manusia yang paling rajin beribadah.
Kita sampaikan dulu. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, dan bersikap rela terhadap pemberian Allah kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan bersikap baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman, dan berharaplah, cintailah untuk orang lain apa yang engkau senang terjadi pada dirimu, niscaya engkau menjadi seorang muslim. Yang kelima, wala tuksirid dhahka fa inna kasratad dhahki tumitul qalba, jangan kalian banyak ketawa, maka sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati. Bukan dilarang ketawa, yang dilarang banyak ketawa. Ya, bahwa ketawa itu diajarkan dalam agama. Nabi anjurkan para sahabat, rawihu anfusakum sa'atan ba'da sa'atin, segarkan diri kalian sewaktu demi sewaktu. Tubuh kita, jiwa kita ini perlu refreshing. Maka kita lihat poin yang pertama, ittaqil maharima, peliharalah dari perkara-perkara yang diharamkan, niscaya engkau menjadi manusia yang paling rajin beribadah. Ketika sebahagian besar di antara kita sekarang ini saat membayangkan memperbanyak ibadah itu adalah dengan melakukan yang sunat-sunat. Kewajiban kita hanya sholat maghrib dalam mazhab Syafi'i. Berjamaah itu sunat muakkad, di masjid itu sunat muakkad. Yang wajibnya hanya sholat maghrib. Saat kita berpikir tentang sholat, beribadat, jaga dulu yang penting sholat maghrib itu sah dikerjakan. Jangan sibukkan diri dengan lebih dahulu naik ke derajat berjamaah dan di masjid. Usahakan dulu sholat maghribnya tidak tinggal, karena ketika nanti kita pasang target lebih tinggi, menyebabkan kita terjerumus pada yang haram. Ada orang dalam perjalanan sudah berkumandang azan maghrib di sebuah tempat, dia berpikir ini masih terlalu cepat, biarlah di masjid depan mungkin lebih ramai jemaahnya. Akhirnya mencari-cari masjid sampai nggak ketemu masjid, berlalu waktu sholat dengan alasan mencari jemaah atau bentuk yang lain. Betapa sekarang banyak orang yang semangat untuk bertahajud. Kita adakan qiyamul lail, kita ajak berjamaah, padahal sholat tahajud itu tidak diajarkan berjamaah. Maka kalau ada orang yang ribut-ributkan perkara bid'ah, salah satu bid'ah itu adalah tahajud berjamaah. Nabi nggak pernah ajarkan tahajud berjamaah, tapi ternyata tahajud berjamaah itu dicontohkan dari Masjidil Haram. Maka di bulan Ramadan, di waktu sahur mereka mengajak tahajud berjamaah. Maka coba cari referensi hadis ataupun ayat yang mengajarkan tahajud berjamaah. Sampai kiamat tidak akan ditemukan, kecuali kita riwayatkan sendiri. Tahajud, karena saking ngebetnya tahajud untuk mendapatkan fadilah keutamaan tersebut, akhirnya subuh lewat. Saya tanya, kenapa subuh sekarang? Itulah Pak Ustaz, tadi malam sibuk tahajud. Ini contoh ketika kita tidak memposisikan ibadah itu dengan memprioritaskan selamat dari yang haram dulu. Usahakan agar tidak berdosa dulu, selesai. Bahwa nanti ada kemungkinan melakukan ibadah tambahan, silahkan. Tapi kalau fokus pada mencari tambahan-tambahan ibadat sehingga yang wajib terabaikan, maka saat itu kita tidak dianggap sebagai orang yang paling rajin beribadat. Ittaqil maharimah. Maka skala prioritas ini dibandingkan dengan kewajiban yang lain, dan kita rata-rata tidak siap untuk menerima kenyataan demikian. Suatu ketika sekitar 2 tahun yang lalu, saya diundang menyampaikan ceramah Isra Mi'raj di Masjid Al-Mawaddah, Kodam Iskandar Muda. Hadirlah Pangdam, Kasdam waktu itu Pak Daniel Khardin, kemudian Dandim waktu itu Kolonel Hasan Dilubis, dan juga prajurit-prajurit TNI Kodam Iskandar Muda. Karena momentumnya Isra Mi'raj, saya berbicara tentang kewajiban salat dan fardu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu terhadap orang beriman adalah kewajiban yang sudah diatur waktunya. Ada awal, ada akhir.
Dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Pekerjaan apa yang paling utama? Ada 3 yang dijawab oleh Nabi. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Tidak disebut tentang awal, hanya disebut as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Maka nanti dalam penjelasan hadis ini para ulama katakan, man adda salata baina awwali waqtiha wa qabla akhiri waqtiha faqad adda salata ala waqtiha al-mahdud. Barang siapa yang menunaikan salat sejak dari awal waktunya sampai sebelum berakhir waktunya, maka sungguh dia telah menyelesaikan, telah melaksanakan salat pada waktunya yang telah ditentukan. Misalnya salat Isya nanti masuk waktunya pada jam 19.55 menit, kalau tidak salah, salat Isya 19.57 menit. Masuk waktu subuh jam 5.31 menit, jam setengah 6. Mungkin ada di antara kita entah karena lelah sepanjang hari beraktivitas, selesai sholat maghrib di rumah, tidur-tiduran sampai berakhir dengan tidur beneran. Terbangun jam 5. Jam 5 itu masih ada waktu sholat Isya setengah jam lagi, sampai 5.31. Dia sholat Isya pada jam 5:15 menit. Faqad adda salata ala waqtiha al-mahdud. Dia masih sholat pada waktu yang ditentukan. Hanya tidak berjamaah, tidak di awal waktu. Tapi pertanyaannya, apakah salat Isya pada jam 5:15 menit dalam kasus kita sekarang ini, ketika waktu subuh berkumandang azan terbit fajar pada jam 5:31 menit, apakah salat Isya pada jam 5:15 itu berdosa? Tidak, karena dia masih salat Isya di dalam waktunya. Ini yang sebagian kita melupakannya. Sehingga karena dakwahnya selalu berapalah gajimu sampai engkau abaikan salat berjamaah di awal waktu, karena itu narasinya berulang-ulang menjadi semacam dogma dan doktrin di dalam benak kita. Banyak orang yang merasa berdosa, bukan berdosa, merasa berdosa ketika azan berkumandang dia tidak datang ke masjid. Padahal saat itu ada kewajiban lain yang tidak bisa ditunda. Kita membenturkan, berapalah gajimu untuk pekerjaan itu sampai engkau tunda sholat dari awal waktunya. Maka ketika sedang berceramah di Masjid Al-Mawaddah ini, saya bertanya ke jemaah yang hadir. Jemaah itu bahasa Arab, audiens bahasa Inggris. Bapak-bapak tentara ini, ketika azan berkumandang misalnya, tiba-tiba ada panggilan dari komandan. Anda ke masjid dulu untuk salat karena azan, atau ke ruangan komandan dulu karena dipanggil? Apa jawaban mereka? Seisi masjid itu kompak menjawab, ke masjid dulu Ustaz, katanya. Ya, kita senang, tentara sangat disiplin salat. Ke masjid dulu Pak Ustaz. Saya ulang kedua kali dengan pertanyaan yang sama. Bapak-bapak para tentara ini, ketika azan berkumandang, lalu di waktu yang sama komandan memanggil Anda ke masjid dulu atau ketemu komandan dulu? Tinggal setengah yang menjawab, masjid dulu Pak Ustaz. Seulang pertanyaan yang sama yang ketiga kali, tidak ada yang menjawab lagi. Kenapa? Karena komandannya ada di depan. Pangdam, Pangdam, Kasdam, Dandim, Kasdim dan seterusnya. Tidak ada yang menjawab. Maka saat itulah saya tanamkan ilmu yang baru dalam benak mereka. Ketika azan berkumandang, di saat yang sama datang panggilan dari komandan, temui komandan dulu. Mata mereka melotot ke arah saya seolah-olah ingin menguliti saya. Ini ajaran sesat dari Richard Keung nih. Saya uraikan, Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha toleran. Ketika azan berkumandang jam 12.30, jam 12.42 mungkin ukuran waktu sekarang, berlangsung waktu salat duhur itu sampai dengan jam 4:15 menit. Allah belum marah bila Anda belum salat duhur jam 2. Allah belum marah bila Anda belum salat duhur jam 3. Allah belum marah bila Anda belum salat duhur sampai jam 4. Karena habis waktu duhur jam 4:15 menit. Tetapi berurusan dengan komandan,
5 menit Anda terlambat datang, Anda jangan serupakan komandan dengan Allah. Nanti dimarahi oleh komandan, saya panggil kamu kenapa terlambat? Kita jawab, Allah saja memaafkan. Nggak bisa, karena komandan itu bukan Allah Ta'ala. Maka Anda akan dipecat, fasilitas ditarik, pulang ke rumah dimaki-maki oleh istri, la kopa'a. Maka saran saya, kalau saat berkumandang azan tiba-tiba ada panggilan dari komandan, temui komandan dulu. Kenapa? Boleh jadi komandan ini ingin sholat berjamaah tetapi tidak bisa datang ke masjid, mengajak Anda berjamaah di ruangannya. Boleh jadi ada kondisi darurat yang perlu segera ditangani, maka Anda perlu segera datang ke ruangannya. Tiba-tiba tidak Anda penuhi, menjadi masalah. Hanya saja bila setiap kali berkumandang azan tiba-tiba dipanggil oleh komandan, setiap kali berkumandang azan, asal sudah azan sudah ada panggilan, Anda perlu mempertimbangkan untuk mengganti komandannya. Nah, kenapa? Ada yang salah pada komandan. Hanya dipanggil waktu azan saja. Tapi kalau insidental sekali-kali ada panggilan waktu azan, yakinlah karena ada keperluan. Maka kembali ke konsep istri tadi. Istri ini ketika sudah pakai mukaina, sudah berwudu, sudah angkat tangan untuk takbiratul ihram, tiba-tiba turun SK dari suami. Dek, itu yang sopan sedikit. Yang lebih sopan lagi, bun. Kita nggak tahu panggilan itu aneh-aneh sekali sekarang. Bahkan ada yang masih pacaran sudah umi dengan abi. Baru pacaran mi, abi, saking canggihnya anak-anak kita. Belum kawin sudah cerai. Keluar panggilan tersebut, perintah, tolong dicah kopi sehat. Makanya bahasa Aceh itu standarnya sangat tinggi. Bahasa Aceh itu standarnya bahasa Inggris, bicah kopi. Bahasa Inggrisnya kan coffee break. Nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia itu. Padanannya hanya ada dalam bahasa Aceh, coffee break, bicah kopi. Kita tidak temukan dalam bahasa lain di Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya seduh kopi. Nggak ada bahasa lain, hanya ada bahasa Inggris dengan bahasa Aceh, bicah kopi, de coffee break. Pertanyaannya, istri ini melanjutkan takbiratul ihram atau dahulukan suami dulu? Ketika kita tidak diajarkan untuk menjauhi yang haram agar menjadi orang paling rajin beribadat, istri ini mungkin berpikir, alah melako pungobi, salat saja dulu, nanti kita urus belakangan. Tidak boleh, karena perintah suami sebenarnya juga perintah dari Allah Ta'ala. Karena yang memerintahkan istri patuh pada suami adalah Allah. Karena yang menyuruh istri patuh pada suami adalah Rasulullah. Maka kita hanya berpaling dari sebuah kewajiban kepada kewajiban yang lain. Yang tidak boleh berpaling dari kewajiban kepada sesuatu yang mubah. Ketika azan berkumandang dapat panggilan dari orang tua, temui orang tua. Seorang istri ketika azan ada panggilan dari suami, temui suami. Ketika sedang azan tiba-tiba ada orang sakit, perlu kita antarkan berobat, antarkan. Ketika berkumandang azan ada yang jatuh kecelakaan, selamatkan. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Tapi ketika azan berkumandang, kita duduk di warung kopi, kopi baru diantarkan, baru patut dipertanyakan, berapalah harga kopimu dibandingkan sholat di awal waktu. Kenapa? Karena itu perkara mubah. Maka ini prinsip dasar memahami aulawiyat, skala prioritas di dalam beragama. Yang kedua, kata Rasulullah, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, dan bersikap rela terhadap ketentuan Allah kepadamu, niscaya di saat itu engkau menjadi manusia yang paling kaya. Sekarang kita membayangkan kekayaan itu identik dengan kepemilikan harta. Bahkan harta yang dimaksud dipersempit ruangnya menjadi uang saja. Di kampung-kampung itu banyak tuan tanah, tanahnya sangat luas-luas. Hanya tidak punya uang saja. Penampilannya salah kadar. Orang tidak pernah membayangkan bahwa dia orang kaya. Bayangkan untuk kita di Aceh besar itu seperti Yahmu di Lambaru. Itu kalau beliau datang ke bank itu nggak ada yang layani. Karena dengan kain sarung saja, baju salah kadar. Padahal kekayaan beliau sanggup untuk membeli bank tersebut. Kita tidak anggap itu kaya. Karena kekayaan bagi kita ditandai dengan baju yang branded, bermerek. Mereknya itu pun harus merek yang keren-keren.
Padahal dalam agama ukuran kekayaan tidaklah pada bentuk-bentuk materi, tetapi lebih kepada kesenangan hati atas takdir yang Allah tentukan. Makanya Rasulullah sampaikan dalam hadis yang lain, laisal ghina an kasratil aradi, tidaklah disebut kaya karena memiliki banyak materi, walakinnamal ghina ghinan nafsi, tetapi yang sebenarnya kaya adalah kelapangan jiwa, menerima takdir dari Allah. Orang yang menerima takdir, mereka senang dan bahagia. Dulu ada seorang sahabat Nabi, asisten pribadi beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini salah seorang di antara sahabat Nabi yang mustajabud da'awat. Apapun proposal beliau kepada Allah itu langsung dikabulkan seketika, tanpa penundaan dan tanpa jeda. Setelah Rasulullah wafat, beliau berkelana mendakwahkan Islam keliling Afrika. Lalu di usia lanjut beliau, tadi kan kita ceritakan beliau masih di Madinah itu sampai masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika terjadi konflik pada masa Ali dan Muawiyah, beliau tidak ingin terlibat kepada dua puak ini, maka beliau memilih untuk berdakwah saja ke Afrika. Di usia lanjut, kerinduan dan kecintaan beliau kepada Rasulullah membimbing langkah beliau untuk kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, orang-orang yang mengenal beliau sebagai sosok yang mustajabud da'awat datang dengan berbagai hajat. Ada yang sudah lama menjomblo, nggak ketemu jodoh, minta jodoh, didoakan, langsung ketemu jodoh. Ada yang sudah lama kawin, tidak punya keturunan, minta diberikan keturunan, beliau doakan, langsung istrinya hamil. Sampai ada yang sakit, minta sembuh, didoakan, sembuh. Terdengarlah informasi ini di telinga seorang anak muda yang terlahir dalam keadaan buta, bawaan dari lahir. Maka dia mencoba peruntungan nasib mendengar berita-berita yang berkembang. Bertemulah beliau dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau katakan, Tuan Guru, tolong doakan kepada Allah agar mata saya ini bisa melihat. Padahal itu buta bawaan sejak lahir, bukan buta karena proses kemudian. Maka beliau salat sunat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, lalu beliau usapkan tangannya ke wajah anak muda tersebut. Seiring dengan tangan ini turun, mata anak muda itu terbuka dan bisa melihat. Kalaulah kita punya kemampuan pengobatan demikian, itu antrinya pasien luar biasa dan langsung kaya. Dan kalau ada doa seperti beliau, nggak perlu buka praktek, langsung berdoa saja, kaya. Apa yang terjadi? Anak muda ini menikmati karunia Allah dalam bentuk pandangan yang melek kembali dengan menatap dunia 360 derajat. Bukan kamera 360 derajat. Dia putar keliling sampai berakhir pada titik yang sama di hadapan orang yang telah mendoakan kesembuhannya. Baru dia perhatikan orang tersebut, dan luar biasanya orang yang mendoakan kesembuhan matanya yang buta sejak lahir ternyata seorang tua yang sudah rabun. Kaget dia. Tuan Guru, Anda mampu mendoakan kepada Allah agar saya yang buta sejak lahir bisa melihat, sedangkan Anda sendiri seorang tua yang sudah rabun. Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar bisa melihat kembali? Dengan tersenyum orang tua ini menjawab, wahai anak muda, mata saya terlahir normal dan saya sudah menikmati dunia ini. Oleh proses perjalanan waktu, maka sudah tiba gilirannya mata ini untuk rabun, dan itu kehendak Allah. Saya lebih menikmati pilihan yang telah Allah tentukan daripada menukarnya dengan permohonan yang lain. Sedangkan engkau telah Allah berikan nikmat terlahir sebagai orang yang buta, tapi engkau minta tukar kenikmatan itu dengan bisa melihat. Kenapa? Dalam konsep orang alim, buta itu sebuah nikmat atas nama pilihan Allah. Yang penting jangan karena keteledoran kita, karena sibuk pelototi game di HP buta itu musibah namanya. Ini kehendak Allah, terlahir dalam keadaan buta. Kenapa? Karena orang yang buta, maka memori otaknya itu tidak terlalu banyak merekam informasi. Bayangkan
memori HP tersebut itu akan lebih banyak habis terpakai oleh faktor video dibandingkan audio. Kita merekam ceramah, saya rekam ceramah itu 1 jam ceramah hanya 52 MB, 100 MB. Tapi merekam video 1 jam itu gigabyte jalannya. Makanya kita yang melek ini habis memori otak hanya untuk merekam yang terlihat. Sedangkan orang yang buta matanya hemat memori dari sisi video, hanya tinggal audio saja. Maka mereka sangat tajam audionya. Hanya berbicara 1 kali, mereka rekam suara kita, ketemu beberapa tahun kemudian langsung tahu. Ustaz Masrul ya, saya ketemu seorang tunanetra seperti ini di kampung istri saya, Gelompang Minyak, di Masjid Lambaru. Beliau dulunya tinggal di YPAC, itu di samping pesantren Babu Najah, Yayasan Pendidikan Anak Cacat Tunanetra. Sering saya perhatikan di sana, tapi tidak sempat komunikasi, tidak sempat bicara. Sampai akhirnya saya kawin ke sana. Beliau tinggal di Jurung Pandi, di Gelompang Minyak. Suatu hari saya khatib di masjid itu, dan beliau yang ngaji Al-Quran. Suaranya tilawah luar biasa bagus, tajwidnya beres. Bayangkan kita yang melek ini tajwidnya kingkung. Jadi begitu saya datang, jabat tangan beliau. Pertama komunikasi. Saya katakan, dulu kamu tinggal di Lekaring? Iya. Anda siapa? Sambil pegang-pegang tangan saya. Dan mereka luar biasa punya keterampilan untuk tukang urut. Sambil berbicara itu sudah selesai sebelah tangan diurut-urut. Saya jawab, saya tinggal di Borneo. Oh, 1 kali berbicara di hari Jumat tersebut, ketemu beberapa tahun kemudian, mendengar suara saya Masrul ya. Karena memorinya itu segar, tidak dihabiskan untuk video, hanya tidak habis untuk visual, hanya untuk audio saja. Maka terlahir dalam keadaan buta itu nikmat, kata Ibnu Abbas, kata Anas bin Malik. Tapi engkau minta ganti kepada Allah kenikmatan ini dengan karunia yang lain agar bisa melihat. Maka orang-orang yang sampai pada pemahaman ini tidak pernah minta tukar kenikmatan yang telah Allah beri. Dia tetap menikmatinya. Maka kita lihat betapa Nabi Ibrahim alaihissalam berkeluarga puluhan tahun Allah tidak berikan keturunan. Beliau tidak ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, sampai istrinya ini yang berinisiatif untuk menikahkan suaminya dengan istri yang lain. Mungkin belajar dari sejarah inilah yang disusun skenario sinetron Istri Untuk Suamiku. Bukan inisiatif beliau, inisiatif dari istri. Dan saya melihat betapa di masa kita sekarang ini juga masih ada orang-orang yang bertahan dengan kebahagiaan rumah tangga walaupun tidak ada keturunan, karena mereka yakin itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Ada kenikmatan pada orang yang berkeluarga tidak punya keturunan dari sudut pandang agama. Apa? Mereka tidak punya beban dosa dari keturunannya. Tidak ada anak-anak yang wajib dididik, tidak ada dosa dari anak-anak yang luput dari pendidikan. Mereka hanya tanggung dosa suami istri saja. Orang yang diberikan keturunan juga sebuah nikmat. Jangan pula dengan alasan agar tidak punya beban, kemudian dari pertama nikah sudah sepakat untuk tidak punya keturunan, nyampilah. Kenapa? Karena itu juga menolak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ridha atas keadaan, mereka orang yang paling kaya. Dan luar biasanya banyak orang-orang yang kaya tersadarkan dengan hakikat ini ketika sudah tidak kaya lagi. Dulu ketika kaya, nafsunya itu melejit-lejit, apapun yang dilihat ingin dimiliki. Tapi ketika sudah sampai pada kekayaan yang sebenarnya, tiba-tiba bangkrut, mereka ternyata nyaman dalam kebangkrutan. Walaupun bangkrut itu bukan pilihan, itu hanya karena keterpaksaan saja. Ternyata mereka mampu beradaptasi. Yang punya pilihan demikian pernah dilakoni oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau terlahir dalam lingkungan istana, kerabat raja. Punya cita-cita untuk menikahi putri raja. Beliau buka rahasia itu ketika suatu hari beliau minta asisten pribadi beliau untuk membelikan sebuah baju, selembar baju. Untuk baju tidak disebut buah ya, selembar baju. Tapi beliau berpesan, tolong beli selembar baju untuk saya yang harganya tidak boleh lebih dari 2 dirham. 2 dirham itu mungkin ukuran sekarang sekitar 800.000 rupiah. Asisten ini sudah mendampingi beliau sejak dari beliau muda. Kaget. Apa kata asisten ini? Wahai Amirul Mukminin, dulu
ketika Anda masih lajang, setelah Anda kawin, sebelum Anda jadi raja, selalu Anda minta saya untuk membeli baju yang harganya tidak kurang dari 2 dinar. 2 dinar itu 20 dirham. Bayangkan 400.000 1 dirham. 1 dinar itu 1 mayam setengah. 1 mayam 3 juta. Setengahnya lagi 1,5 juta. 4,5 juta kali 2, 9 juta. Dulu ketika Anda belum menjadi khalifah, Anda minta saya membeli baju yang harganya tidak kurang dari 9 juta. Tapi sekarang setelah menjadi khalifah, tiba-tiba Anda berpesan agar saya membeli baju yang harganya tidak boleh lebih dari 900.000 rupiah, 10%-nya. Kenapa? Dengan tersenyum beliau menjawab, kuntu rajulan tawwakan. Saya ini adalah seorang pria yang dipenuhi oleh banyak keinginan. Saya ambisius, kata beliau. Ketika dulu saya masih remaja, saya berambisi untuk bisa menjadi menantu raja. Saya berharap dinikahkan oleh paman saya yang raja, Walid bin Abdul Malik bin Marwan, dengan putrinya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Allah kabulkan cita-cita saya persunting putri khalifah. Setelah menjadi menantu raja, datang keinginan yang baru. Saya berhasrat untuk menjadi calon raja. Padahal tidak mungkin dalam sistem monarki seorang menantu menjadi raja, karena raja adalah putra mahkota. Tapi saya punya cita-cita itu. Allah penuhi. Sang khalifah berwasiat agar saya menjadi khalifah setelah beliau wafat, bukan putranya Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Saya jadi khalifah. Terpenuhi cita-cita saya. Sekarang setelah menjadi raja, semua keinginan dunia ini sudah selesai. Sekarang saya bercita-cita, punya hasrat agar menjadi ahli surga. Dan saya tahu kekayaan itu akan menghambat saya untuk masuk ke dalam surga. Maka sekarang saya tidak ingin lagi kemewahan, saya ingin baju yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. Makanya kalau ada yang katakan Omar bin Abdul Aziz tidak ingin kekuasaan, tidak gila jabatan, salah. Beliau sendiri yang akui, kuntu rajulan tawwakan. Saya penuh ambisi, saya penuh hasrat. Hanya beliau tercerahkan. Maka setelah mertua beliau wafat, beliau dilantik sebagai khalifah dalam wasiat, diantarkan jenazah mertua beliau ke kuburan. Di kuburan itu beliau sampaikan kepada anggota parlemen yang hadir, saya diwasiatkan oleh mertua saya untuk menjadi khalifah ke atas kalian, dan saya tidak setuju menjadi khalifah kalian kecuali kalian yang memilihku. Maka sekarang aku kembalikan jabatan kalian, khalifah ini, kepada kalian. Silahkan pilih siapa yang kalian mau. Apa yang terjadi? Semua anggota parlemen yang hadir sepakat, kami pilih Anda. Maka beliau terpilih secara demokrasi, bukan secara monarki. Anggota parlemen yang memilih beliau, dan tidak perlu kampanye waktu itu sebab tidak ada pemilihan langsung. Terpilih. Barulah saat beliau wafat digantikan oleh anak raja yang sebenarnya, Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Maka orang yang sudah pernah kaya lebih mudah menikmati kemiskinan daripada orang miskin yang tidak pernah kaya. Maka banyak orang miskin ketika kaya tiba-tiba terkejut, jantungan, meninggal dunia. Ya, tapi orang kaya yang ketika jatuh miskin mereka tidak terkejut karena pernah miskin. Yang repot itu adalah orang kaya yang tidak pernah miskin. Tapi orang kaya yang mulai rezekinya itu dari kemiskinan, berkaya, berkarir sampai akhirnya kaya, mereka sudah pernah merasakan miskin, maka tidak terkejut. Itu yang terjadi dalam dunia kita. Maka kata Allah, kata Rasulullah, warda bima qasamallahu ilaika takun aghnan nas. Bersikap lapanglah, ridhalah terhadap ketentuan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kita hanya dapat membangun sebuah gubuk, kita nikmati, kita bangga dengan apa yang kita miliki, maka kita menjadi orang kaya, daripada orang yang duduk dalam istana tetapi punya hasrat untuk lebih tinggi. Istana saya ini masih kecil, harus lebih besar lagi. Itu orang miskin namanya. Maka kekayaan itu adalah kelapangan jiwa untuk menerima kenyataan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dihadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih ada 3 nasihat lagi yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, agar kita tahu di mana posisi kita dan bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut kuneng-kuneng orang mise, hantam dah combe di kamu salah. Putih di janggut kuneng orang mise, hantam dah combe di kamu salah. Lale, lale, lale. Tanyo